Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Sahabat 30. Oke anak-anak, di sini Bapak punya channel nih. Nama channelnya itu Sahabat 30. Kalian jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di sini. Kemudian kalian di kolom komentar itu biar Bapak kepantau, kalian nanti tulis cek kehadiran kalian, misalkan nih nama Omar kelas 7A. Nah, kayak gitu ya contohnya. Jangan lupa nanti kalian komen di bawahnya, sertakan nama kalian dan kelas kalian, biar nanti kita belajarnya agak kepantau Bapak juga. Kemudian di sini Bapak sudah share linknya, share link bentuk PDF. Bapak harap nanti di PDF itu kalian tulis, kemudian kalian upload nanti di Google Formnya. Kemudian di sini juga ada nanti latihan soal di tengah-tengahnya. Soalnya itu dimana nanti kalian kerjakan di buku latihan. Oke, ada 3, buku latihan, buku catatan, dan buku perkalian. Nah, untuk perkalian Bapak pengen nanti sebelum kita belajar, kita pemanasan dulu. Kita bahas perkalian dulu. Sudah perkalian selesai, nanti itu juga upload di Google Classroom, biar Bapak nanti kepantau belajarnya kayak gimana. Paham semuanya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang aljabar. Nah, aljabar dulu. Pak, aljabar tuh apa sih? Ingat, kita kan udah lumayan belajar nih di aljabar. Aljabar kayak kemarin. Nah, tapi di sini Bapak akan ngasih tahu dulu nih, apa itu? Pengertian aljabarnya itu kayak gimana dulu? Nah, pengertian aljabar. Nah, apa sih Pak pengertian aljabar itu? Pengertian aljabar. Nah, aljabar ini biasanya bentuknya itu sebuah bilangan tapi pakai variabel gitu loh. Variabel. Misalkan variabelnya gimana, Pak? Nah, misalkan variabelnya kayak gini nih. Ada 2x gitu kan ya. 3y. Apalagi? Z, iya. C, D, dan lain-lain. Banyak gitu ya. Nah, intinya aljabar itu harus pakai yang namanya apa? Variabel. Variabel itu apa, Pak? Variabel itu adalah huruf gitu ya. Huruf A, B, C, D gitu. Huruf ya. Huruf. Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian di sini kita bahas apa nih? Suku sejenis. Nah, suku sejenis. Pak, apa sih suku sejenis? Kalau suku sejenis itu yang sama intinya kan gitu ya. Karena kan sejenis nih. Sejenis itu berarti apa? Sama gitu. Misalkan apa nih? Misalkan nih, di sini Bapak punya buat nih yang sejenis nih. Yang sejenis. Nih, misalkan yang sejenis. Bapak buat ya. Misalkan nih, 2x dengan x. Sejenis bukan? Sejenis gitu kan ya. Nah, sejenis. Kemudian, y sama 10y. Sejenis. Sejenis karena y sama y gitu ya. Paham? Misalkan, Bapak punya 12xy. Ini 10xy. Lihat variabelnya. Nah, ini x di sini ada x. Y di sini ada y. Sejenis kan? Nah, berarti sejenis. Nah, ini namanya suku sejenis. Pak, contoh yang tidak sejenis bagaimana, Pak? Oke, contoh yang tidak sejenis itu adalah kayak gini nih, misalkan yang tidak sejenis. Misalkan di sini 2x, di sini d. Nah, gitu. Ini tidak sejenis karena x dan d-nya itu tidak apa? Tidak sama gitu. Paham? Nah, kalau misalkan Y sama BY, lihat. Pak, ini ada yang sama. Y sama Y. Oke, Y sama Y-nya sama. B-nya ada nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti ini tidak sejenis. Gitu ya. Sekarang C sama C, D, E. Gitu kan ya variabelnya. Tidak sejenis gitu. Berarti tidak bisa gitu. Paham? Paham ya sampai sini? Nah, kemudian di sini ada lagi yaitu tentang Pak, bagaimana caranya untuk mencari apa nih? Koefisien kan gitu ya. Koefisien, kemudian variabel dan konstanta. Pak, gimana sih nyarinya? Saya bingung nih. Bapak akan ajari kalian gampang banget nyari yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, sekarang ke koefisien. Misalkan Bapak punya 2x kan itu ya.
Oh, ulang. Bapak punya 5x nih kan ya. 5x ditambah 6 gitu kan ya. Nah, lihat nih. 5 ini, nah 5 ini adalah apa? Koefisien gitu ya. Koefisien. X itu apa? Variabel. Kalau misalkan 6 itu apa? Konstanta gitu. Pak, saya bingung bedanya konstanta sama koefisien itu apa. Jadi konstanta sama koefisien itu adalah nilai variabel x variabelnya tuh nyatu. Kalau misalkan x y-nya nyatu, variabelnya itu nyatu, berarti itu ada koefisien. Contoh misalkan nih, 2x sama 6. Mana koefisien? 2, karena ada bersama dengan variabel. Nah, ini namanya koefisien gitu. Ngerti ya? Jadi, kalau misalkan koefisien itu nyatu dengan variabel gitu. Paham? Nah, sekarang kalau misalkan di sini Bapak mau nyoba kita tentukan nih. Tentukan mana yang merupakan koefisien sama variabel dan angka. Contohnya misalkan Bapak punya 6x ditambah 7. Nah, di sini koefisiennya mana? Kemudian variabelnya juga mana? Sama konstantanya itu mana sih? Kan gitu ya. Mana nih kira-kira nih? Koefisiennya berapa? Oh, 6. Betul. Variabelnya X. Konstantanya 7. Udah cuma gitu aja. Set. Gampang kan? Terus kalau misalkan Bapak punya B ditambah 8. Pak, saya bingung Pak. Ada B tambah 8. Koefisiennya berapa kira-kira? Koefisien, variabel, sama konstantanya itu kira-kira berapa Pak? Saya bingung kan gitu. Gampang nak. Lihat, koefisien itu nyatu dengan variabel. Nah, ini kan B. B itu berarti karena B ada satu koefisiennya. Jadi, satu. Variabelnya apa? B. Konstantanya 8 gitu. Misalkan Bapak punya B, berarti ini sama aja 1B. Kalau Bapak punya C, sama aja 1C. Berarti kalau Bapak punya X sama dengan apa? 1X. Karena kita dalam sebuah aljabar yang paling gampang, maka ketika ada bentuk 1x itu sama dengan apa? C aja gitu. X gitu. Paham? Nah, sekarang ini udah. Bapak harap kalian bisa soal yang ini. Coba deh, Bapak pengen kalian nanti kerjakan ini nih. Kerjakan ya. Kerjakan. Misalkan manakah, kan itu ya. Manakah koefisien variabel dan konstanta berikut. Misalkan A-nya itu misalkan bahwa punya 9x ditambah 10. B, misalkan bahwa punya Z tambah 6. C, min 5x min 6. Nah, kalian cari ini. Cari. Kemudian nanti tugasnya upload, oke? Upload. Ya. Jangan lupa. Itu gampang kan? Tinggal nyari koefisiennya berapa, variabelnya berapa, konstantanya itu berapa gitu. Jangan lupa ya, kerjakan. Sekarang kita mau nyoba, anak-anak perhatikan, yaitu operasi apa nih? Operasi hitung pada bentuk aljabar. Hitung pada bentuk aljabar. Pak, gimana sih ini? Pak, gimana sih operasi hitung pada bentuk aljabar kan gitu ya? Saya agak bingung, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke operasinya, kita harus perlu diingat dulu catatan. Catatan dulu ya. Catatan kita perlu diingat dulu bahwa apa, Pak? Yang perlu diingat bahwa ketika ada penulisan kayak tadi nih, yang 1M misalkan, itu ditulis itu apa? M. Berarti kalau Bapak punya 1X ditulisnya apa? X kan itu ya. Terus Pak, kalau misalkan saya punya
1B ditulisnya apa? Ya B gitu ya. Jadi penulisannya itu kayak gini. Ketika ditulis 1M menjadi apa? Menjadi M. Kalau 1X menjadi apa? Menjadi X gitu ya. Pak, kalau 1B ditulisnya apa, Pak? Menjadi B. Kalau 1Y, Pak, menjadi apa? Menjadi Y. Udah cuma gitu doang. Paham ya? Nah, sekarang Pak, kalau misalkan kita masuk nih ke operasi bentuk aljabarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke bentuk operasi aljabarnya, misalkan kayak gini nih. Kan Bapak punya operasinya ya sekarang ya. Operasinya nih. Misalkan Bapak punya 2 tambah 2. Berapa nih? 4 ya? Kalau misalkan Bapak punya 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Nah, sekarang kita masuk ke aljabarnya gitu. Aljabarnya gimana, Pak? Nah, lihat nih. Kalau Bapak punya 2X ditambah 2X sama dengan 4X gitu. Sama kan? Kalau Bapak punya 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Udah, selesai aljabar. Gampang kan? Gampang lah. Pak, kalau misalkan saya punya 14X ditambah 20X berapa, Pak? Oh, gampang. 14 tambah 20. 34X gitu nah. Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Kalau misalkan saya punya 20X dikurangi 4X itu gimana, Pak? Ya udah, 20 kurangi 4 berarti jadi 16X gitu. Nah, gampang kan? Kalau saya punya 27X dikurangi 15X, nah. Nah, berapa nih? Berarti tinggal 27 dikurangi 15 berapa? 12X gitu. Paham kan? Selesai aljabar. Gampang kan? Gampang dong. Bisa, anak-anak. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke contoh soalnya gitu ya. Boleh contoh soal nih. Kalian boleh lihat di PDF gitu ya. Nah, di PDF-nya Bapak udah share di PDF-nya. Nanti kalian jangan lupa catat, kemudian upload, kemudian soal yang tadi juga kerjakan dan upload juga. Nah, nanti di sini juga ada soalnya. Paham? Nah, di sini kalau misalkan Bapak punya ada soal, Pak, soalnya gimana nih? Pak, kalau misalkan Bapak punya soal 4B ditambah 2B sama dengan berapa nih? Ya gampang. 4B ditambah 2B sama dengan berapa? 6B. Pintar. Ada lagi, Pak? Ada lagi. Misalkan Bapak punya 7M. Nah, ditambah 2M dikurangi 4M gitu ya. Berarti 7 tambah 2. 9. 9M ya. Dikurangi 4. 5M gitu. Nice. Gampang kan? Pak, kalau misalkan Bapak punya 9P ditambah 8Q dikurangi 2Q ditambah 5P gitu ya. Gimana nih, Pak? Ingat, kita kumpulkan yang sejenis dulu. Masih ingat sejenis? Sejenis itu sama. Mana nih yang sejenis? 9P sama ditambah 5P gitu. Berarti 8Q dikurangi 2Q. Nah, udah kayak gini gampang. 9P ditambah 5P 14P. 8Q dikurangi 2Q sama dengan 6Q. Pintar. Paham? Gampang dong. Gampang lah. Gampang ya. Nah, kemudian di sini juga kalau misalkan ini contoh yang pertama, Pak. Contoh 1. Kalau misalkan contoh 2-nya gimana, Pak? Nah, contoh 2 itu ada soal. Boleh lihat ya nanti soalnya di PDF. Soalnya di PDF. Nah, jangan lupa ya, soalnya nih. Tulis makanya wajib ditulis. Nah, Bapak udah bilang ya, wajib ditulis kemudian upload. Jangan lupa. Nah, misalkan di sini soalnya itu diketahui A itu sama dengan 3X ditambah 5Y. B itu 4X dikurangi 2Y. Tentukan nilai-nilai berikut dinyatakan dalam bentuk X dan Y. Nah, ini nih. Berarti kalau misalkan ada soalnya itu yang tadi, A-nya A ditambah B, B-nya A dikurangi B. Nah, gini nih maksudnya. Misalnya nih,
Kita ketahui dulu, A itu sama dengan 3X ditambah 5Y. Nah, berarti B itu sama dengan 4X dikurangi 2Y, gitu kan ya. Tentukan nih, yang A itu A ditambah B, kemudian yang B-nya itu adalah A dikurangi B. Nah, yang penting kita nulis ininya dulu, nak, biar gampang. Nah, kita tulis soal di sini. A-nya itu adalah 3X ditambah 5Y. Dan B-nya itu adalah 4X dikurangi 2Y. Nah, soal sini. A ditambah B. A-nya berapa nih, nak? A-nya itu adalah 3X ditambah 5Y. Ditambah berapa B-nya? 4X dikurangi 2Y. Ingat, nak, yang apa? Sejenis. Mana yang sejenis? Nah, ini sama ini ya. X, 3 sama 4. Berarti 3X ditambah 4X. Nah, Y sama Y. Berarti 5Y dikurangi 2Y gitu, nak. Berarti 3 ditambah 4. 7X kan ya. 5Y dikurangi 2Y. 3Y. Selesai aljabar. Paham kan? Pak, sekarang kalau misalkan yang A kurangi B-nya bagaimana nih, Pak? Oke, boleh, nak. Kayaknya gak muat, nak, di sini nih. Kali yang B-nya itu adalah A dikurangi B. Oke. A-nya itu berapa nih? A-nya itu 3X ditambah 5Y. Oke. A-nya itu 3X ditambah 5Y dikurangi. Nah, karena bentuknya adalah kurang, ingat, kita pakai kurung buka dulu gini. Kurung buka, 4X dikurangi 2Y, nak. 4X dikurangi 2Y. Nah, gitu, nak. Udah gini gimana, Pak? Nah, kalau udah gini, tulis nih. Sama dengan 3X ditambah 5Y. Nah, ini kan kurang nih, negatif nih. Negatif ketemu positif, jadi negatif 4X. Negatif ketemu negatif, positif 2Y. Nah, gitu. Nah, kalau ini kan udah gampang nih. Kalau udah gampang, ingat, sejenis. Mana yang sejenis? Oh, 3X sama 4X. Berarti 3X dikurangi 4X ditambah 5Y ditambah 2Y. 3X dikurangi 4X. Nah, berapa nih? 3 dikurangi 4. Berarti min 1X kan itu ya. 5 ditambah 2. Berarti plus 7Y. Nah, Bapak udah bilang, kalau misalkan ada 1X, itu di aljabar itu ditulisnya apa? X aja gitu ya. Berarti ini tulis negatif X ditambah 7Y. Set. Gampang kan? Gampang dong. Harus bisa ya, nak. Jangan lupa terus belajar. Walaupun kita sudah paham, harus banyak latihan, nak. Biar apa? Biar bisa. Kalau kamu pengen rank 1, ya harus capek. Kayak gitu. Tapi, Pak, saya udah belajar. Mungkin kalau misalkan kita udah belajar, hasilnya belum maksimal, berarti belajar kita kurang, nak. Nah, maka dari itu, Bapak percaya pada kalian semua, kalian pasti bisa semuanya. Karena Bapak yakin, didikan anak-anak Bapak itu pintar semua. Paham ya? Nah, jangan lupa, kerjakan hari ini ya. Kerjakan nih tugasnya nih. Misalkan, Bapak punya soalnya tuh gini, nak, soalnya itu adalah, kalau misalkan Bapak punya soalnya itu kan yang A nih, yang nomor 1, hitunglah A 5B ditambah 10B. Berapa nih? C-nya 13B dikurangi 2B. Oh, sorry, B. C-nya itu adalah 14X tambah 25X. Nah, yang D-nya kan 14M ditambah 2N tambah 15M ditambah 72N. Gimana nih, Pak? Coba dulu, nak. Jangan lupa, Bapak yakin kalian pasti bisa, nak. Pasti nih. Bapak doakan semoga kalian pintar semua. Amin. Jangan lupa nanti tugas ini kerjakan. Kemudian upload. Paham ya? Paham lah. Bapak percaya anak Bapak pintar semua. Oke? Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa lagi, Bapak ingetin lagi, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, absen nanti di kolom komentar, nama, kemudian kelas ya. Nama sama kelas, biar Bapak nanti kepantau.
biar Bapak pantau, nanti biar Bapak cek, kemudian Bapak pengen kalian nanti selalu aktif di grupnya juga, dan kerjakan tugas-tugas yang Bapak kerjakan hari ini, jangan dinanti-nanti. Paham ya? Paham. Oke, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, anak, belajar. Oke? Bisa, anak-anak.